We bloom all the time. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan kami Bloom TV. Saya Alivia sama Kamila akan membawakan berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, masa anak-anak adalah masa yang rawan terjangkit penyakit. Salah satu penyakit yang menimpa pada anak adalah stunting. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI pada rapat kinerja nasional BKKBN, di mana prevalensi stunting di Indonesia turun dari angka 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022. Penurunan stunting ini terjadi di masa pandemi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengharapkan di masa yang normal tahun ini, penurunan kasus stunting diharapkan bisa lebih tajam lagi, sehingga target penurunan stunting di angka 14% pada tahun 2024 dapat tercapai. Melalui posyandu. Nah, yang dilakukan oleh kami sendiri adalah yang pertama. Lalu, bagaimana stunting ini menjadi kecemasan bagi para orang tua? Untuk menjawabnya, kami telah terhubung dengan rekan kami, Safira Oktaviani, yang sedang berada di Puskesmas Tanah Sereal. Baik, Saudara Safira, bagaimana keadaan di sana? Ya, baik pemirsa dan Alivia, saat ini saya sudah berada di Puskesmas Tanah Sareal untuk melakukan wawancara dengan narasumber kami. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kami, dengan Ibu siapa? Ibu Jubaidah. Ah ya, baik Ibu. Ibu, kira-kira gizi seperti apa sih yang diberikan kepada anak agar tercegah dari stunting? Apa ya? Empat sehat, 5 sempurna. Kasih buah, kalau suka sih dikasih buah, cuman nggak begitu banyak dia makan buahnya gitu. Tapi kalau makan sayuran, ikan, udah saya kasih telur gitu kan, sama apa ya, susu juga pendamping asinya juga saya kasih juga susu gitu. Oke, baik. Kalian sehari-hari dikasih mama makan apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Telur. Mie kari. Berarti mama kasih makan yang sehat-sehat. Iya. Susu dikasih nggak? Kasih. Oke. Dikasih susu dia. Bergizi semua. Bergizi. Oke. Pemirsa, seperti yang kita dengar, makanan 4 sehat 5 sempurna memang penting bagi kebutuhan anak agar tercegah dari stunting. Akan tetapi, apakah ada faktor lain yang mempengaruhi tumbuh kembang anak? Berikut penjelasan dari seorang ahli. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di Puskesmas Tanah Sareal dan sebentar lagi kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber kita. Sebelumnya dengan kakak siapa? Puri. Iya. Puri. Oke. Baik, kira-kira faktor penyebab kekurangan gizi pada balita itu apa aja ya kak? Sebenarnya banyak ya kalau untuk faktor penyebabnya sendiri gitu. Mungkin kalau untuk faktor langsungnya dari makanan tentunya, karena kan apa yang masuk itu apa yang dia tubuh itu apa yang kita apa yang kita makan gitu istilahnya. Jadi memang kalau makanannya kurang itu juga bisa berpengaruh ke situ gitu. Itu salah satu faktor penyebab yang besarnya, selain juga ada ekonomi gitu ya, terus pendidikan orang tua berkaitan juga sama pola asuh kayak gitu sih. Oke.
Lalu kira-kira cara mencegah kekurangan gizi tersebut apa aja? Yang pertama, kalau untuk di balita ya, biasanya kan kalau kekurangan gizi itu banyaknya di balita. Biasanya kita menganjurkan ke keluarga untuk rutin gitu penimbangan ke posyandu gitu. Jadi supaya orang tua tuh tahu gimana sih perkembangan gitu ya, perkembangan baik dari pertumbuhannya atau dari intelijennya juga gitu dari anak, supaya bisa terkendali juga gitu, nggak terlanjur gitu, jadi bisa dicegahnya dari situ. Jadi penimbangan rutin, atau juga bisa selain ke posyandu bisa juga ke fasilitas kesehatan pertama di puskesmas atau ke dokter juga bisa, kayak gitu sih. Oke. Nah, kira-kira ciri-ciri dari balita yang kekurangan gizi itu kayak gimana, Kak? Oke, kalau ciri-cirinya sendiri itu kalau dari fisik gitu ya, biasa dia kurus terus kalau misalnya udah parah banget gitu ya, udah parah gitu, udah berbulan-bulan, itu biasa rambutnya gampang rontok kayak gitu. Terus dia cenderung badannya lebih kecil dari teman-teman sebayanya gitu. Kalau biasanya suka anak-anak kan suka main gitu ya, jadi sama teman sebayanya kok dia lebih kecil. Nah, itu bisa di salah satu faktor indikasi juga gitu. Jadi orang tua pun bisa membandingkan nih, kok anak orang lain lebih aktif gitu anaknya, atau lebih badannya lebih besar, kok anak saya enggak. Nah, itu bisa salah satu faktor supaya orang tua tuh tahu gitu ada sesuatu yang salah sama anaknya kayak gitu. Oke, baik, terima kasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Masalah pada anak stunting dan cara pencegahannya. Berikut ini adalah cara-cara yang cukup ampuh untuk para orang tua agar dapat mencegah stunting pada sang buah hati di usia dini. Yang pertama adalah masalah perbedaan tinggi badan. Perbedaan tinggi badan yang cukup signifikan antara anak yang mengalami stunting dan anak pada umumnya dapat dicegah dengan pemberian ASI selama 2 tahun berturut-turut untuk pemenuhan gizinya. Karena ASI mengandung banyak gizi yang dibutuhkan sang buah hati. Atau dapat juga ditambah dengan meminum susu yang kaya akan kalsium untuk pembentukan tulang-tulangnya. Lalu kita harus melihat keaktifan dan kebugaran sang buah hati. Karena ini akan menjadi salah satu indikator apakah anak kita atau sang buah hati kita terkena stunting atau tidak. Jika anak Anda mulai lesu dan tidak bersemangat, berikan asupan penambah gizinya seperti buah-buahan. Bisa saja Anda berikan semangka, melon, atau buah apapun itu sebagai penunjang gizinya. Tidak lupa juga peranan akan perawatan orang tua. Peranan orang tua sangat penting sebagai faktor pencegahan stunting. Nah, bagi para orang tua yang ingin memiliki anak, lebih baik sebelum memiliki seorang anak, orang tua wajib mempersiapkan dirinya untuk merawat anak mereka. Pemirsa, berikut berita yang dapat saya sampaikan. Saya Safira Oktaviani, kembali lagi ke Alivia di studio. Baik pemirsa, menurut ahli gizi Puri Indah Hapsari, selain tidak terpenuhinya makanan 4 sehat 5 sempurna, lingkungan pun dapat mempengaruhi stunting pada anak. Demikian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Alivia Salma Kamilah dari Bloom TV pamit undur diri.